Itu sampai ngejar ke hotelnya. Datang ke hotelnya demi foto bareng. Nyokap gue nyesel nggak ngelahirin gue yang kayak gini. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol A, presented by Ahkot, A House of Quote, bareng gue Rafa, tuan rumah Ahkot. Dan hari ini gue kedatangan, ini gue mau nyebutnya Brenda bisa, Ehan bisa. Yang pasti dia udah datang ke sini. Terima kasih udah main-main ke sini, Ehan. Halo, makasih juga lo udah diundang Ahkot. Mantap. Yes. Memang karena fenomenal sekali ya di TikTok. Iya, gitu kan. Karena benar. banyak pada saat gue mencoba Q&A orang, banyak Aha. yang padanya kayak, Kak, undang dong Kak Ehan buat ngobrol-ngobrol. Oh bener, masa Kayak sih? gitu. Tapi kalau Kak Ehan sendiri lebih seneng sebagai Ehan apa sebagai Brendanya nih, Kak? Kalau lagi kayak gini jadi Ehan aja. Jadi Ehan tapi aja. agak yang ngondektur tipis. Ngondektur gitu. tipis. Kalau Brenda harus ada kainnya di atas Betul. kepala gitu. Pokoknya ya. be yourself aja lah, Kak. Yes, Nah, benar. hari ini kita akan membuka podcast ini dengan nge-games dulu. Games? Yoi, Games biar apaan santai. sih? Ini gampang, ntar gue kasih pilihan ganda. Pilihan ganda? Iya. Ini kayak apaan? Aljabar gitu-gitu apa Enggak, sih? enggak, Jangan enggak. aneh-aneh ah. Masa tiba-tiba dikasih fisika, matematika kan tidak. Jangan lo ya. Ini tentang kehidupan, Kak. Tentang Biar kehidupan. kita bisa mengenali diri kita. Oke, bener. Boleh ya. Tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba jadi psikiater gua. Oke, jadi pertanyaan pertamanya ini tentang seberapa kenal kamu dengan dirimu. Oke. Ini tentang kalau misalnya kamu lagi sibuk, kamu tuh paling suka kekurangan tidur atau nge-skip makan? Kekurangan tidur atau nge-skip makan? Ya. Kekurangan tidur. Makan. Kalau makan, kalau misalnya hektik pasti gue makan terus. Asupan nutrisi nomor 1 ya. Iya, gitu iya. nggak bisa skip. Gue harus nyemil mulu kalau makan. Tapi kalau misalnya kurang tidur, gue bisa tidur tuh jam 3 pagi gitu-gitu karena hektik banget Asli. kerjaan di mana-mana pasti gue Amin. kurang amin. tidur amin Alhamdulillah gitu. ya. Jadi kurang tidur sih gue lebih tepatnya. Paling parah Paling dulu kurang tidurnya berapa lama, Kak? Paling misalnya gue jam 3-an atau jam 4-an baru tidur, jam 7 tuh gue udah bisa aktivitas lagi. Bukannya waktu itu katanya 2 minggu ya nggak tidur ya? Coynya, mati kali gue enggak serem enggak, gue 2 minggu. Enggak kan anak Mata gue sini hitam dong, panda dong, mata panda nggak mau Oke. Kita ke next question. Ini dapat kesempatan jalan-jalan sama K-pop idol. Pilih satu ya. Oke, Rose Blackpink, iya. Jung Hae-in, atau Gongyo. Gongyo, siapa Gongyo? Siapa Gongyo? Gongyo. Tuh, terima kasih. Siapa? Apa Gongyo? Yang main apa? Boys Before Flower. Bukan. Gongyu tuh itu loh yang sama Gongyu yang yang mana? main film Goblin. Oh, yang main di Goblin. Kurang Oke, tahu berarti gue. pilihannya cuma 2. Dua nih, Rose. Blackpink Aduh, apa? Rose gue juga Blackpink Atau Jung Hae-in. Jong Jung Hae-in. Tapi kalau Jong misalnya Hae-in. ya Rose Jung Hae-in sebenarnya gue ketemu kemarin, tapi nggak apa-apa Jung Hae-in aja deh. Rose Blackpink nggak apa-apa deh, ntar dulu deh gue Jung Bisa Hae-in lah. dimentarin. Iya, gue kan inian, gue kan Jisoo gue. Oh, Jisoo. Iya, gue kan main Snowdrop. Setuju, gue juga. Lu juga, oh maksudnya pilih Jisoo. Gue juga pilih Oh Jisoo. iya, kalau gue Jisoo-nya. Iya. Gue yang jadi Jisoo. Baik, berarti Snowdrop. Jung Hae-in ya. Jung Hae-in. Baiklah, semoga cepat terwujud. Yuk, bisa yuk yang mau amin. masuk. Tolong dong, bisa dong. Ada nggak sih? Dipertemukan Iya. secara gua mau, intimate gitu Iya, kan? kalau mau intimate gitu Oke, next question. Next. Kalau kamu bisa pilih tinggal di luar Indonesia, Indonesia Oke. bagus ya. Tapi Ya. kalau boleh milih aja nih, Aha. pengen tinggal di Sydney, Amsterdam, apa South Korea? Di Sydney sih. Sydney. Iya, gue udah pernah ke sana. Kan lebih dekat sama Jung Hae-in kalau di Korsel. Tapi nggak apa-apa deh, nanti LDRan dulu deh, boleh deh ya sama Jung Hae-in. Kalau misalnya Sydney, gue udah pernah ke sana dan gue suka banget suasana di sana. Jadi kayak, aduh, pengen banget sih tinggal di Australia, jujur. Satu hal dari Sydney yang lu pengen banget itu terjadi di Indonesia apanya? Udaranya. Bisa nggak sih? Apalagi udara Jakarta sekarang kan aduh Iya. banget ya. Kalau di sana kan benar-benar hirup udara tuh kayak lepas gitu, nggak ada Lega. sakit-sakit apa namanya ispa segala macam gitu. Jadi kalau bisa udaranya bersih deh, bisa nggak sih? Kalau Jakarta kan di luar kotor, di Bener. dalam ruangannya banyak ini kebullshitan orang-orang. Oh, bullshit orang-orangnya ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi content creator atau jadi host live e-commerce? Gue tahu nih cuma pilihan mana. Jujur, konten kreator lagi gue. Content creator? Iya. Nggak capek Nggak, kalau ya? misalnya live e-commerce,
ngomong mulu berbusa menurut gue. Benar. Iya, gue pernah waktu itu ngomong mulu berbusa. Minum dikit 5 menit doang, abis itu ngomong lagi sampai 2 jam, 3 jam gitu, nggak bisa. Mending kalau content creator kan bisa kita iniin waktunya sejam buat konten, gini-gini bisa. Oh, iya, Jadi iya. lebih baik content creator aja deh, gue deh. Lebih chill. Bisa Oke. ngatur waktunya sendiri gitu. Baik, kalau penawarannya seperti ini, kerjaan yang kamu geluti adalah kerjaan yang kamu sukai, tapi dibayarnya murah, atau kerjaan yang enggak kamu sukai, tapi dibayarnya mahal, cu? Out from comfort zone. Itu lebih yang kedua. Yang penting mahal ya? Yang penting mahal, tapi gue nggak suka, tapi gue harus bisa. Iya, gitu. jadi mencoba something new. Mencoba something out from comfort zone itu Iya. penting banget gitu loh. That's the point. That's the point. Ya. Oke, it's gonna be the last question untuk Oke. game kita hari ini. Yes. Punya teman banyak atau punya followers yang lebih banyak? Iku susah banget sih. Punya teman banyak atau followers banyak? Followers banyak. Punya teman banyak apa? Susah. Ini susah banget sih. Jadi lumayan ya. Makanya ditaruh Teman terakhir nih, banyak, karena pasti teman banyak, susah nih. followers banyak. Aha. Temen, definisi temen bener-bener one call away. Followers banyak deh gue. Oke. Bisa bagiin giveaway ke banyak orang lebih berkah itu. Iya. Kalau teman banyak kadang-kadang ada banyak yang munafik juga. That's all. Iya. Spill dong Kak, satu nama. Jangan di sini. Off record dulu ya. Enggak. Spill, oke? Enggak seperti itu. Oke, untuk kuisnya sudah, kita akan masuk ke segmen kedua. Let's talk about the career. Oke. Untuk sekarang, Yes. lu punya keresahan gak sih terhadap yang terjadi dengan sosial media atau terjadi dengan Indonesia belakangan ini? Selain dari udara yang tadi lu sebutin, ada nggak? Keresahan. Apapun, soal cuaca kah, sosmed kah, pemerintah kah? Politik sih bentar lagi ya. Iya. Gue takut aja sih terjadi deg-degan. kayak antar teman tuh beda pendapat segala macam. Karena jujur waktu pas politik yang dulu-dulu itu gue sempet kayak agak selek-selekan sama teman gue. Oh, gara-gara Iya gara-gara perpolitikan. perpolitikan. Makanya gue takut aja terjadi gitu karena itu sensitif banget ya. Betul. Gitu. Jadi ya worry aja sih bentar lagi nih kita kan bakalan memasuki era pemilu ya. Betul. Jadi kayak itu yang gue takutin sih, keresahan yang agak-agak deg-degan aja. Nanti kalau misalnya tiba-tiba sahabat, tiba-tiba kayak, ih lu milihnya itu, ih enggak deh gitu kan. Jadi cekcok segala macam, gue takut ya, say. Gue tuh orangnya menghindari masalah gitu, Betul. cancerian. Oh, cancer. Gitu. Masuk. Tapi kalau dari Yes. Kak Ehan sendiri lebih Yes. suka dikenal sebagai apa, Kak? Maksudnya creator kah, TikToker kah, atau mungkin lu ada dream yang sampai sekarang masih lu kejar nih? Yes, Apa oke. dah? Gue pengen kalau misalnya dream dulu ya. Apapun. Dream itu gue pengen banget dikenal sebagai aktor. Wow. Gue pengen banget tuh. Honest, gue sekarang lagi fokus ke arah sana juga. Gitu. Jadi doain aja ya teman-teman Amin, ya Rabbal semua Alamin. gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang sekarang ini memang gue lebih suka aja dipanggil digital creator. Karena kan digital memang gue creator. bikin konten itu di dunia digital gitu kan, di internet segala macam. Jadi gue lebih suka gitu dipanggilnya digital creator sih dibanding kayak TikTokers or something gitu. Gitu sih. Digital creator ya. Tapi kan untuk bisa nyampe ke titik sekarang, Yes. pasti lu melalui perjalanan yang pasti udah nggak mudah dong. Oke. Ya kan? Nah, gue penasaran, ada nggak sih pelajaran atau ada nggak sih kegagalan yang kini ngubah gue banget nih dari kegagalan gue yang ini nih? Oke. Kegagalan ya, kilas balik kegagalan gue atau sampai pengkhianatan atau kerasa sakit yang pada akhirnya mengubah lu jadi kayak oke, gue harus bisa menjadi lebih baik gitu. gue pernah sih. Jadi tuh ini cerita dikit ya. Nggak apa-apa, Jadi banyak kayak juga nggak apa-apa. jadi kan tadi kan gue bilang kan my dream is kayak gue bisa jadi sosok aktor gitu kan, iya. aktor gitu. Nah, waktu itu gue pernah. Jadi gue casting tuh berkali-kali. Berkali-kali banget, parah, banyak banget sampai akhirnya ada satu titik di mana salah satu film Indonesia yang itu udah tayang waktu kemarin. Terus, nah di situ gue casting tuh sebelum itu. Terus manajer gue juga udah dukung gue kayak lo bisa karena ini karakternya lo banget. Katanya kayak gitu, masuk gitu kan. Terus akhirnya kayak gue cobalah casting di situ. Tapi itu gue belum maksimal di situ. Gue bener-bener ngerasa kayak kok gue kayak gini ya, kurang banget pada saat gitu ya? belum all out di situ. Jadi kayak aduh, kayaknya nih gue nggak gol nih di syutingan ini gitu kan. Dan itu gue belum ada sama sekali main film or something gitu loh. Padahal gue berharap banget pengen di film itu Jadi gitu kan. pertama, Dan jadi peran utama juga kan. Nah,
Sampai pada akhirnya gue gagal di situ. Gue di situ sempat ngedown banget. Gue bilang ke manajer gue, Kak, gue nggak mau lagi casting film. Kayak gue udah cukup, gue udah stop. Gue pengen kayak udah gue hostan aja, paling MC aja or something, atau gue digital creator aja kalau emang bukan jalan gue di perfilman pada saat itu. Terus akhirnya manajer gue tuh kayak yang malah kayak kalau gini gitu loh. Dia tuh ngelihat gue tuh ada potensi ke sana gitu kan. Nggak boleh sampai sini. Manajer gue tetap kayak mendukung gue untuk kayak nggak boleh sampai sini. Padahal di situ gue udah kayak udah lelah karena kan gue udah casting segala macam tapi gue nggak pernah dapet film or something kan. Nah, akhirnya di situ gue udah ya udah Kak, kalau misalnya emang ada lagi oke, jalanin, tapi kalau misalnya emang ini udah emang mungkin ini bukan jalanku. Sampai pada akhirnya salah satu film ada lagi film horor. Nah, itu akhirnya buka lagi casting. Akhirnya gue di situ ngelakuin yang terbaik. Gue bilang ini gue bisa. Sampai akhirnya gue coba, gue latihan sebelum casting segala macem. Alhamdulillah. Keterima. Gue jadi salah satu yang emang berperan juga di film itu. Nanti filmnya tayang bulan November. Ini yang gue suka nih, datang-datang bawa sebuah karya yang mau dibagiin kepada teman-teman yang lagi nonton. Amin. Tapi lu kebayang nggak waktu itu kalau misalnya lu memutuskan untuk berhenti, lu nggak bisa ikutan syuting? Parah. Di situ gue makanya ngerasa manajer gue dan orang-orang terdekat gue itu bener-bener ngeyakinin gue untuk lu bisa anjir, lu punya potensi dan kita semua ngelihat itu gitu loh. Jadi lu nggak boleh nggak yakin pada diri lo sendiri gitu. Itu yang ngebuat gue kayak ngerasa oh iya ya, kok orang lain bisa ngomong kayak gitu, kenapa gue enggak gitu loh. Jadi dari situ gue yakin dan gue berusaha untuk maksimal, hasilnya alhamdulillah ada gitu. Jadi jangan berhenti berusaha ya. Jangan berhenti berusaha. Tapi kan kalau ditarik kembali, biasa kan orang ngelihat dari lu latar belakangnya apa, dulu ngapain aja. Tadi lu bilang kuliah lu adalah administrasi publik. Iya benar. Sekarang jadi content creator. Gimana menurut lo orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa? Orangnya kuliahnya apa, kerjanya apa? Iya. Santai nggak sih? Namanya ilmu, wawasan, kita kan boleh apa aja, ya nggak sih? Gue maksudnya gini, dalam artian ketika lo belajar sesuatu, bukan berarti lo nggak boleh fokus di situ doang gitu loh. Jadi boleh aja lo ngambil wawasan yang lain gitu kan. Nyoba yang lain, hal baru, tapi ternyata di bidang itu ternyata lo lebih mampu di bidang itu dan lo lebih suka di bidang itu, ya why not? Betul. Nggak ada salahnya gitu loh. Terkecuali kalau misalnya lo khusus nih yang kayak dokter. Misalnya kan dokter lo udah belajar berapa tahun, 8 tahun segala macem, tapi lo melenceng malah, itu kan sayang ya nggak sih, kita sayangkan gitu. Tapi kalau misalnya yang ilmunya masih ya sosial juga kan, administrasi publik kan juga belajar pemerintahan segala macam gitu kan. Jadi ya why not gue belajar dengan hal lain yang di satu sisi ini digital juga kayak gitu sih. Karena gitu kebanyakan juga orang-orang milih kuliah bukan karena kemauan dia kan. Bener, ada juga kemauan orang tua. Itu paling penting, banyak banget yang kayak gitu. Nah gue salah satunya. Yang karena kemauan orang gara-gara kemauan orang tua juga. Jadi bisa maunya PNS. Maunya DPR. Tapi sekarang angkanya lebih gede dari PNS. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Amin. Boleh lo diaminin loh. Iya dong. Tapi gue mau bawa lu kembali ke awal-awal lu berkonten. Yes. Sehingga pada akhirnya lu menemukan karakter si Brenda itu. Oke, Brenda ya. Nah, itu karena memang lu menemukan itu, atau pada saat lu iseng bikin satu terus orang kayak, nih bagus nih, Kak terusin Kak. Itu memang karena lu seneng atau karena orang meminta itu? Oke. Jadi gini, gue dulu sebelum jadi Brenda, gue pernah kerja di digital agency. Which is gue ngerjain campaign brand, klien segala macam. Nah, di situ gue ngeliat tuh banyak influencer, KOL ya, bisa dibilang selebgram segala macam yang gue kerja bareng mereka gitu. Terus gue sempat dalam hati gini, gue kayaknya bisa deh jadi kayak mereka, tinggal upload, bikin ini itu video, foto segala macem. Kayak gue bisa juga deh, kayak gue tuh dalam hati kecil gue kayak gitu, potensi gue. Terus sampai pada akhirnya teman-teman kantor gue yang notabene pada lagi suntuk segala macam sama kerjaan, mereka ngeyakinin gue, Han lo kayaknya bisa deh jadi influencer selebgram gitu-gitu, kreator gitu-gitu, lo bisa deh, lo buat deh gitu kan.
iya bisa ya. Ya udahlah, iseng lah gue. Bikin satu video. Bikin tuh. satu video. Jadi ketika itu zamannya Snapchat. Oh, Kalau kalian iya. tahu ya, jadi zamannya Snapchat itu gue pakai filter yang kayak cewek gitu. Yang beauty Terus gitu. akhirnya gue sering lah kayak notabene point of view ya, Iya, point of POV. view cewek-cewek masa kini pada saat itu. Iya. Gue posting, tapi gue dulu masih insecure, masih kayak ya udah gue postingnya di close friends Iya. gitu-gitu doang. Jadi teman-teman kantor gue doang yang lihat. Sampai akhirnya teman-teman kantor gue bilang, "Lu ngapain ngeposting di close friends? Lu harus ngeposting ya udah biar orang lain lihat, biar Konsumsi orang lain publik. benar, biar orang lain terhibur. Ya udah di ini aja di first account aja gitu kan." Sampai pada akhirnya gue kayak posting lah tuh di first account. Nah, gue ketemu salah satu teman gue namanya Pandu Waskita ya. Oke, shout out to Pandu Waskita. Ya, Pandu Waskita salah satu selebgram juga, content creator, traveler. Ah. Dia udah memulai duluan. Nah, pada saat itu gue ngobrol segala macam, intinya adalah dia bilang, coba deh Han mulai dari TikTok. Karena pada saat itu TikTok masih belum begitu ramai. Betul. Dan mudah banget untuk mendapatkan ya misalnya followers. Ya. Gampang lah intinya naiknya. rutin. Yang penting rutin. Betul. Bener, dia bilang kayak gitu. Yang penting lo konsisten, lo ada tahu kontennya apa, ya udah terusin di situ. Pada saat itu kan TikTok kan kayak aduh, enggak. Maksudnya masih dinilai masih, Iya, masih kurang dipandang baik sebelah ya, mata. masih dipandang sebelah mata. Nah, tapi akhirnya ya udahlah, gue coba deh nih TikTok gitu. Set. Gue upload setiap hari itu gue upload. Nggak ada enggak, bahkan 2 konten dalam sehari. Dalam sehari itu gue 2 konten. Siang sama sore gitu gue konten. Terus habis itu set. Salah satu video viral. Oke. Salah satu video viral itu yang gue jadi Brenda. Betul. Terus pokoknya naik segala macam, followers gue naik. Dari bisa situ deh. gue ngerasa kayak wah, dan itu responnya bukan viral yang negatif ya. Betul. Bukan viral yang negatif, tapi komennya juga banyak yang ini orang mood banget, ini orang Ngakak itu gitu. sesuai dengan banyak teman-teman gue kantor gue yang bilang, "Ya lo mood banget Han," gitu Iya. loh segala macam. Nah, disitulah yang buat gue kayak oh, gue bisa nih gitu loh. Pada akhirnya ya udah dari situ gue terusin konten si Brenda itu tadi gitu. Sampai akhirnya set naik konten terus, ya udah alhamdulillah. Sampai deh ke Sampai di sekarang. sini, gitu. Menarik. Jadi memang banget. awalnya Yes. karena circle kecil. Karena circle kecil. Menghibur teman-teman, Benar. akhirnya bisa Menghibur orang terkonsumsi sama publik juga. Cuman gue selalu merasa Yes. ya seorang content creator tuh nggak selalu akan dapat sesuatu yang manis. Pasti akan ada Oke, yang pahit-pahitnya. benar juga. Ada yang paling pahit yang paling dapat apa? Oke, jadi di tengah-tengah perkontenan ini kan seiring berjalan waktu sampai akhirnya ada salah satu video yang juga viral pada saat itu. Ya udah gue nggak usah sebutin lah videonya apa. Intinya ada beberapa hujatan lah. Dia bilang salah satunya gue paling inget sampai detik ini adalah ada yang ngomong gini, "Nyokap lo nggak nyesel ya ngelahirin lo sampai saat ini lo gede?" Itu gue kayak shit, gue langsung kayak anjir, ini orang kok bisa ngomong kayak gini gitu loh, dengan ketikan lo yang kayak gitu tuh menurut gue kayak nyokap gue nyesel nggak ngelahirin gue yang kayak gini gitu, notabene yang konten-konten gue kayak gini misalnya. Gue dari situ gue udah sempet kayak apa gue stop aja ya, kayak apa gue udah nggak usah konten lagi. Gue sempet berapa minggu gue nggak keluar rumah Gara-gara komen itu. gara-gara komen kayak gitu. Gue ngerasa insecure lagi, gue ngerasa overthinking lagi ke depannya gimana segala macem. Tapi pada saat itu gue curhat sama nyokap gue. Nyokap gue cuma bilang, selagi lo nggak ngerugiin orang lain, selagi lo nggak ada ngebuat masalah dengan orang lain, lakuin itu. Oke. Jadi pada saat itu gue kayak ngerasa, iya juga ya. Kalau misalnya gue nggak ngerugiin dia, ya udah ngapain gue mesti pedulin omongan dia, Masuk akal. gitu loh. Jadi dari situ gue kayak gak pernah pedulin omongan orang. Ketika banyak orang yang ngomong lo baik, lo mood segala macam, ya udah lo dengerin yang baik. sebanyak orang itu. Tapi kalau ketika cuman segelintir orang yang mau menjatuhkan lo nggak usah dengerin. Betul. Gitu sih. Dari situ sih gue kayak udah mulai tutup telinga lah kalau misalnya hujatan-hujatan kecil Gila kayak ya, gitu. orang ngomong tuh dengan ketikan. Dengan ketikan kayak gitu kan, lu cuman simple as that, itu kepikiran banget. Gue sampai nggak keluar rumah 2 minggu lebih kali ada. Dan itu gue stop konten loh bahkan. Dan itu brand-brand yang kebetulan kerja sama-sama gue kayak
mohon maaf belum bisa dulu ya. Sempet kayak gitu. Iya. Karena ada di titik kayak gitu. Karena gue kayak ngerasa insecure dan overthinking. Gitu Mungkin sih. pesannya adalah buat kamu yang lagi main sosmed sekarang dan yang ngeliat ini di sosial media lo, hati-hati ya sama jari lo ya. Lo nggak tahu itu bisa masuk ke hati orang, cuy. Atau mungkin lo ada mau say something buat orang-orang yang mungkin pernah ngehujat atau teman-teman lo yang dulu teman sekarang udah jadi siapa dia ya? Masalah buat lo. Itu aja sih. Itu aja. Iya. Love you. Muah. Spread love ya. Itu yang paling utama. Aduh, gue mau bawa lu ke momen pada saat lu ngejar-ngejar idola lu karena terakhir gue liat konten lu ketemu sama siapa yang kemarin? Jung Hae-in. Jung Hae-in Jung itu. Hae-in, iya. Momen kemarin sih Jung Hae-in tuh kebetulan gue nggak sampai ke bandara ya. Kalau zaman dulu gue pernah juga sebenarnya. Sampai ke bandara? Zaman-zaman gue suka banget The Script. Gue suka banget Simple Plan. Ini sama dia juga salah satunya. Ada teman aku di sini. Itu sampai ngejar ke hotelnya. Datang ke hotelnya demi foto bareng. Gokil. Pada saat itu ya. Gitu, tapi kemarin Jung Hae-in alhamdulillah udah ketemu sampai ke backstage juga. Jadi kayak udah deh, nggak usah nganterin lagi deh dia pulang ke bandara, nggak usah deh gitu. Cukup aja sampai di situ aja gitu. Udah puas kebetulan ya ngelihat Opa. Bener-bener, karena orang ngelihat lu di sosmed tuh kayak ya yang gua tangkap ya, lu selalu happy, lu selalu bahagia aja sama circle lu dan suka liburan gitu. Oh ya benar banget. Tapi di antara salah-salah itu gue penasaran saat lu membuat konten dan liburan dan waktu sama teman-teman serta kerja lu tuh cara lu ngebagi waktunya gimana tuh? Membelah diri aja. Jadi plankton. Jadi amumba. Jadi amumba, plankton. Enggak, kalau bagi waktu ya pinter-pinter aja sih cari celahnya. Maksudnya kayak kalau misalnya ada kosong, gue selalu ngeliat kalender kan orangnya. Maksudnya kayak kalender ini ada kosong gak nih? Kalau misalnya ada kosong tipis ya udah boleh nih yuk gas kemana ya, ajak aja teman-teman kemana. Atau misalnya gue udah lama nih nggak sama keluarga, gue ada fam time dulu lah, maksudnya family time dulu. Ya udah, gue sempetin weekend biasanya, minggu itu biasanya gue ada waktu buat keluarga gitu. Jadi ya pinter-pinter aja cari celah gitu ya. Ya, karena sebenarnya bukan soal nggak punya prioritas, tapi kamu di prioritas nomor berapa? Ah bener, iya. Khususnya orang-orang yang cinta di luar sana misalnya, ya ada punya pacar gitu kan. Ya, benar. Jadi waktunya mah selalu ada ya. Nah, ini mungkin ada 3 pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke closingan yang gue dituntut untuk bikin sebuah konten sama lu dan Brenda. Tapi ntar kita akan bahas. Nah, ini gue mau bawa lu ke 5 tahun yang lalu. Kalau misalnya lu bisa turn back time ke 5 tahun yang lalu, tunggu tahun berapa sih itu? 5 tahun yang lalu berarti 2019, 18. 2018. Masih ingat dong mau ya, masih di agensi. Kalau lu bisa mundur ke tahun 5 tahun yang lalu, lu mau bilang apa sama diri lu waktu itu? Lu bisa ya Han sampai titik ini, ya nggak sih? Itu sih kayaknya. Kayak lu nggak expect juga ternyata. Gue nggak expect sih sama lu. Lu keren sih, lu hebat sampai di titik ini. Respect. Ya udah nanti kita kirimkan ini ke Ehan 5 tahun yang lalu ya. Gimana caranya? Gitu sih, benar. Ada satu hal yang paling lu kagumi nggak sama diri lo? Menurut lo? Satu hal yang paling gue kagumi sama diri gue. Ya. Gue nggak pernah mau nyerah sih. Nah, ketika ada suatu pencapaian dan ada peluang di situ, harus gas terus gitu. Apapun caranya, lo harus bisa, lo harus gigih. Itu yang gue terapin di diri gue gitu kan. Pokoknya apapun itu lo lakuin yang terbaik, do the best semaksimal mungkin. ya. Push the limit. Kalau kata orang-orang olahraga, push the limit. Ya, push the limit itu sih. Pokoknya to the max. To the max. Pro Max. iPhone dong 15. Udah ini dengar udah beli ya? Udah, amin, ntar lagi. Lagi booking. Lagi booking. Jual ginjal dulu. Jangan jadi penyakit Kak. Oke, terakhir banget gue penasaran seorang Ehan pada saat dia lagi sedih atau lagi butuh penyemangat, lu biasa pelariannya kemana atau ada something yang akhirnya bisa mendongkrak semangat lu kayak lagu kah, film kah, atau temen kah, atau mungkin ada kata-kata yang ini nih jadi penyemangat gue nih kalau gue quotes. Nggak harus quotes. Kan gue bilang gue mikir lagi nih kalau quotes. Jangan quotes dong. Kita juga di Akot ya tiap hari mikir quotes nih. Lu minta kata-kata hari ini gue pikir gampang. Ya jangan deh. Enggak. Kalau pelarian ya paling lagu mungkin atau film yang jadi penyemangat lu. Ini pokoknya gue kalau lagi sedih dengerin ini nih. Atau nonton ini. Oke. Gue biasanya dengerin Sarah Bareilles.
Wush, graffiti. Iya, graffiti. Gue suka banget itu, gak tau kenapa, even liriknya or something, kayak itu lagu kalau didengar, gue bisa nangis. Setuju. Iya, kayak gue even di mobil dimanapun, gue tiba-tiba ada aja gitu yang kayak enak aja. Sarah Bareilles graffiti, itu sih Deal. pelarian gue, deal. Silahkan didengarkan teman-teman. Terima kasih. Mungkin terakhir promo film lu dong. Apa yang mau? Jangan, gue malu deh. Emang bisa di-share ke orang-orang nggak? Iya, boleh sih, boleh. Boleh ya? Ya, jadi judulnya adalah Desa Mati. Tungguin aja. Iya, Nanti kemungkinan November ya. Nggak tahu sih, masih belum tayang Keluar real. tanggal Maksudnya keluar tanggal pastinya. Yang jelas nanti kalian harus nonton Desa Mati. Di situ ada gue berperan sebagai Dimas. Oh, cool. Di situ, jadi nonton aja, tungguin tanggal mainnya, oke? Oke, sampai ketemu dengan Dimas, aka Dimas. Ehan, aka Brenda. Brenda. Dan sebelum kita tutup podcast ini, Yes. ini kita dikasih challenge sama ibu produser Gicel. Challenge lagi. Karena aku ingin memanggil Brenda. Brenda, boleh. Di momen ini, Boleh di untuk momen ini ya. memerankan sebuah sebentar ya. Kita out preparation. frame dulu. Kita out frame Karena dulu, Brenda ini emang preparation. malu-malu Yoi. tipis sebentar. Kita Oke. masuk ke challenge terakhir sebelum kita tutup untuk ke House of Code hari ini. Ngobrol bareng Ehan, Brenda guys. Hai. Jadi kita dikasih cash sama Ibunda Gisel. Yes. Katanya ini ceritanya gua adalah teman lo, bestie lo. Bestie, Yoi. oke. Yang mau minjem duit. Males banget deh gue kalau kayak Action, gini. halo. Oh, belum ya. Udah kena gua. Aduh, takut kena. Jadi ini tatap muka aja ceritanya, bukan nelponan or something. Nelpon apa? Nelpon aja berarti ya? teleponan, oke, boleh. Berarti kita gimmick Ala gimmick telepon Aduh, ya, sini. Boleh. Tipis, HP. Oke, Oke, boleh. Pakai ya udah. Kayak gini ya. Oke. Kita action ya. Oke. Gue kasih dulu ya narasinya ya. Oke, boleh. Oke, narasi ya. Ceritanya Brenda lagi di kamar. Nah, Oke. Baru bangun tidur. baru Ya, bangun oke. tidur. Bestinya tiba-tiba kepepet menelpon Brenda, Hah? minjem duit. Baiklah. Oke? Berarti kameranya Brenda di situ. Aktor Brenda dan aktor Rafa sudah siap. Tidak siap, tapi let's go. Oke. Kamera gua di situ, kamera Brenda di situ. Kamera Brenda situ, kamera Rafa Oke, di sini ya. oke. Ceritanya Brenda lagi tidur nih. Brenda lagi tidur baru bangun Oke. nih, nanti pasti telepon ya. 3, 2, Aduh, ada pinjol lagi. Telepon Brenda. Siapa sih nih yang mau tengah malam kayak gini deh Rafa, ngapain lagi dia nelfon tengah malam kayak gini pasti ada apa-apa deh nih Brenda angkat dong. Halo. Wah, untung aja lo angkat. Besti. Gua Apaan? tolong banget dong. Ini gua lagi mau bayar sesuatu. Gua boleh minjem 500 dulu nggak? Minjem duit loh. Iya, masa 500 AP, 500 duit iya. Lu mah kebiasaan banget kayak gini deh Rafa deh elah gue tuh gue kan banyak pengeluaran juga. Lo kira gue kan mau beli iPhone 15 Pro Max, belum lagi gue bayarin brondong gue. Lu mah ada-ada aja lagi, ngapain sih beli buat apaan sih? Ini gua kemarin abis make buat teman gua, katanya lu besti 500 Iya, doang. makanya buat teman lu buat apaan? Udah gue bilang berkali-kali jangan minjem-minjemin ke teman-teman lu atau siapa. Lu ada-ada aja lah, heran banget sih Rafa kayak gitu 300 deh. Ya udah bentar deh 5 menit deh. Lu kebiasaan balikinnya tepat waktu ya, lu yang bulan lalu aja belum balikin. Heran Ntar gue. gua kasih bonus. Gue kasih bonus. Bener ya? Gua kasih tiket Blackpink. Beneran, Raf? Iya. Lu ada nggak, Raf? Gue Ada, serius, ada. Rafa. Gue beneran mau kalau misalnya itu. Makanya bantu. Nggak usah lu ganti juga nggak apa-apa, ya? Iya boleh ya. Berarti Ya udah. 300. Ya udah, nih gue transferin dulu bentar. bentar nih gue transferin dulu. Mana sih ini ATM gue Iya, makasih. Iya, iya. Makasih Besti. Tuh, udah masuk, Raf. Udah masuk, cek dulu. Udah masuk. Biasa. Enggak, tiket Blackpink gue nggak mau ya, Raf. Iya, Awas nanti, lu ya. Nanti gue cari dulu ya. Ya udah Cari deh, dulu ya. Dadah. Lu gue tidur dulu Wow. Ya, boleh ya. Ini amazing, ini bisa nih. Ya udah. Sekali lagi, Terima Kak kasih. Brenda, Kak Ehan, terima kasih banyak udah main-main. Foto dulu dong. Boleh. Boleh ya. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol di Makasih House of banyak. Code. Ternyata cepet ya. Iya. udah 30 menit. Itu 30 menit ya. Dan pasti terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Nama gua Rafa. And Brenda. Yang lagi minum, but it's okay. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.